Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah billakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kajian kitab Kasyfus Syubuhat karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke pembahasan tentang masalah syafaat, ya. Tentang masalah syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh mengatakan, kemarin disebutkan salah satu daripada syubhat mereka orang-orang musyrikin, ya, zaman dulu. Fa in qala, maka apabila mereka mengatakan An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utiya syafa'atu wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Apabila kemudian mereka mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan syafaat oleh Allah dan saya meminta syafaat darinya, dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi datangnya mereka, ya, bahwasanya saya datang ke kuburan orang soleh, ke wali orang soleh ini yang meninggal untuk minta syafaat, Dan sebagaimana disebutkan bahwasanya orang-orang beriman, orang-orang mati syahid, para nabi, maka mereka diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pun akan meminta dari mereka sebagaimana saya akan meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi telah diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal jawab, maka jawabannya kata Syekh, annallaha a'tahu syafa'ata, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada Nabi syafaat. Betul. Jadi Nabi diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi nanti memiliki syafaat. Wa nahaka an hadza faqala fala tad'u ma'allahi ahada, tetapi Allah melarangmu untuk melakukan ini. Apa itu? Sebagaimana dalam surat Jin ayat 18, fala tad'u ma'allahi ahada. Waalaikumsalam. Maka janganlah kamu menyembah bersama Allah seorang pun. Maka janganlah kamu meminta bersama Allah seorang pun. Artinya betul, Nabi SAW diberikan syafaat, tapi kamu tidak boleh langsung meminta kepada Nabi. Minta kepada Allah agar Allah ataupun Nabi memberikan syafaatnya kepada kita. Jadi kamu juga nggak bisa minta langsung kepada orang soleh yang sudah meninggal agar dia memberikan syafaat kepadamu. Tapi di sini salah satu syarat diberikannya syafaat apa? Agar kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Jadi Nabi nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya yang apabila umatnya tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita langsung minta ke kuburan Nabi, ya, boleh nggak kita langsung datang ke kuburan Nabi minta ke Nabi? Tidak boleh, apalagi kepada selain Nabi, ya, siapapun itu. Ke kuburan mau wali fulan, wali alan, siapapun walinya, itu tidak boleh kita langsung minta-minta. Kan saya bukan menyembah wali ini, saya nggak menyembah Nabi. Saya pingin agar Nabi ini memberikan syafaatnya untuk saya. Taib. Amalanmu itu, ini menunjukkan apa? Bentuk kesyirikan. Sedangkan syafaat Nabi hanya diberikan kepada orang yang tidak melakukan kesyirikan. Ya, maka kita beribu-ribu kali datang ke kuburan Nabi minta agar Nabi memberikan syafaat kepada kita. Kalau kita mempersekutukan Allah, maka tidak akan sampai syafaat itu. Ya, tidak akan sampai kepada kita syafaat itu.
Kemudian fa idza kunta tad'ullaha an yashfa'a nabiyahu fika fa'atihu. Apabila kamu ingin ya dan kamu meminta kepada Allah agar Nabi memberikan syafaat kepadamu, maka ati'hu, taatilah Nabi. Maka taatilah Nabi dan taatilah Allah. Untuk apa? Untuk agar kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena Allah melarang, Nabi juga melarang. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian meminta, menyeru bersama Allah seorang pun. Ya. Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita minta sudah meninggal. Apalagi yang kita minta sudah meninggal. Wa aidan, dan juga fa inna syafa'ata utiyaha ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perlu diketahui sesungguhnya syafaat itu juga diberikan kepada selain Nabi. Fasoha anal malaikata yashma'un, telah sahih dalam sebuah riwayat para malaikat nanti memberikan syafaat. Wal auliya yashma'un, para wali juga, orang-orang soleh dari kalangan para wali juga nanti memberikan syafaat. Wal afratu yashfa'un, dan orang-orang beriman secara individu juga nanti memberikan syafaat. Nanti diriwayatkan bahwasanya orang yang masuk ke dalam surga, orang beriman, maka dia mempunyai 2 syafaat. Syafaatnya nanti akan diberikan untuk siapa terserah nanti. Yang pertama, dia harus diizinkan dulu oleh Allah, kamu punya syafaat 2. Untuk siapa? Saya izinkan, kamu syafaatnya diberikan kepada siapa? Yang kedua, diberikannya kepada orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa mentang-mentang saya punya syafaat, ujug-ujug saya kasihkan ke fulan, nggak bisa seperti itu. Harus dilihat dulu orangnya apakah pantas mendapatkan syafaat ataukah tidak gitu. Dan yang pantas mendapatkan syafaat adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan. Ataqulu innallaha a'tahumu syafa'ata fatlubha minhum. Apakah kamu mengatakan sesungguhnya Allah telah memberikan kepada mereka syafaat, maka kamu memintanya dari mereka? Tadi disebutkan malaikat diberikan syafaat nanti oleh Allah, diizinkan ada syafaat. Para wali juga, para nabi juga, orang soleh juga. Apakah kemudian kamu nanti akan meminta syafaatnya dari orang-orang itu, dari makhluk Allah? Tidak. Ya, tentunya kita memintanya kepada Allah. Nggak langsung datang ke kuburan wali minta syafaat, tidak seperti itu caranya. Fa in qulta hadza, maka apabila engkau ucapkan ini, artinya ucapkan ini kamu memintanya langsung dari mereka, rajata ila ibadati sholihin allati dzakarallahu fi kitabi, berarti kamu ya telah mengulang kepada peribadatan kepada orang-orang soleh yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Jadi kita datang ke kuburan, kita minta ke orang soleh yang di dalam kubur itu syafaat, sama kita seperti orang yang beribadah kepada orang soleh itu. Walaupun dia ngomongnya saya tidak beribadah, walaupun ngomongnya saya tidak menyembah orang soleh ini, tidak. Saya hanya minta syafaatnya, sama itu. Berarti telah menduakan siapa? Allah. Ya, telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in qultala, dan apabila kamu mengatakan tidak, ya saya tidak akan meminta syafaat langsung dari orang-orang soleh itu, gitu ya, yang di dalam kuburnya, batala qauluka, maka berarti telah batal ucapanmu. Ya, ucapan apa? A'tahullahu syafa'ata wa ana atlubu mimma a'tahullah. Orang ini telah diberikan syafaat oleh Allah karena dia soleh, karena dia wali, karena dia nabi misalkan, dan saya akan meminta apa yang telah Allah berikan kepadanya darinya. Nah, ini tidak bisa, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita langsung meminta kepada orang yang bersangkutan syafaat. Kita berkali-kali datang misalkan ke kuburan Nabi agar meminta kepada Nabi agar Nabi memberikan syafaatnya kepada kita. Kalau kita yang melakukan kesyirikan, nggak akan sampai syafaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak akan sampai syafaat itu, ya. Kemudian kata Syekh, fa in qala ana la usyriku billahi syai'an hasya wa kalla. Apabila dia mengatakan saya tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak dan sama sekali tidak. Waalaikumsalam. Walakin al-i'tija' ila sholihin laysa bisyirkin. Kata mereka, adapun bersandarnya saya kepada orang soleh yang sudah meninggal, ini bukan syirik, kata mereka. Jadi seakan-akan mereka menganggap apa? Bersandarnya kepada orang soleh yang sudah meninggal bukan syirik.
Maka katakan kepadanya, idza kunta tuqirru annallaha harrama syirka a'damu min tahrimiz zina, apabila kamu meyakini bahwasanya Allah mengharamkan kesyirikan, bahkan syirik itu lebih haram dibanding zina, wa tuqirru annallaha la yaghfiruhu, dan kamu meyakini bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang melakukan kesyirikan, fama hadzal amru alladhi haramahu Allahu wa dzakara annahu la yaghfiruh. Maka perkara apa ini yang Allah haramkan dan Allah sebutkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya? Jadi kalau yang kamu katakan saya bersandarnya kepada penghuni kubur ini bukan syirik, terus kesyirikan seperti apa yang diharamkan oleh Allah? Seperti apa maksudnya kesyirikan? Jadi kesyirikan bukan hanya kita ruku dan sujud kepada patung, ruku dan sujud kepada kuburan, bukan. Ketika kita meyakini penghuni kubur ini bisa menyembuhkan, ketika kita meyakini penghuni kubur ini bisa melancarkan usaha saya, ini sama keyakinan yang membuat dia menjadikan pelakunya syirik, sama, tidak boleh. Ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan fiil Allah. Apa itu fiil Allah? Menyembuhkan penyakit, melancarkan usaha, itu fiilnya Allah. Jadi mereka menganggap bahwasanya bersandarnya kepada kuburan itu bukan syirik. Kalau begitu syirik seperti apa modelnya yang kalau itu bukan syirik? Ya. Jadi mereka menganggap syirik itu adalah yang ruku dan sujud, nyembah patung, pohon, nyembah nyembah buta hejo misalkan ya. Nyembah pohon beringin sambil susujudan gitu ya. Seakan-akan itu saja syirik teh. Padahal ketika kita menganggap penghuni kubur ini walaupun dia soleh, walaupun dia wali, walaupun dia nabi sekalipun, kita yakini dia bisa melancarkan usaha saya. Lamun orang terdatang ke ieu kuburan memeh dagang moal payu, keyakinan orang keyakinan syirik. Ya, pelakunya musyrik. Bahkan syiriknya bisa syirik besar. Sama. Tekudu ruku dan sujud kepada kubur. Ketika kita menyandarkan urusan kepada kubur saja, ini adalah kesyirikan, bahkan termasuk syirik besar. Kalau misalkan seseorang mempercayai sesuatu bisa mendapatkan manfaat dan mudarat, terus dia tobat, apa berhak mendapatkan manfaat juga? Berhak, insya Allah, kalau tobatnya benar. Kalau tobatnya benar, keyakinan yang lama dia tinggalkan sekarang, dia betul-betul kembali kepada tauhid, insya Allah Allah mengampuni, asalkan benar tobatnya. Jangankan keyakinan seperti itu, orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah banyak yang masuk Islam dan baik Islamnya, menjadi sahabat yang baik, asalkan taubatnya benar. Sebesar apapun tobat dosa kita, ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hamba yang berlebihan terhadap dirinya, artinya dengan melakukan dosa besar, jangan merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, asalkan betul, asalkan nasuha, ya. Taubatan nasuha. Kemudian fakulahu, katakan kepadanya, kaifa tubarri'u nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifuhu. Bagaimana? Jadi tadi dia mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya bersandarnya saya kepada kuburan itu bukan syirik, kata mereka. Terus kata Syekh, kalau itu bukan syirik, berarti syirik itu seperti apa? Kemudian kalau dia mengatakan saya nggak tahu syirik itu seperti apa, kemudian katakan kepadanya, kata Syekh, kaifa tubarri'u nafsaka, bagaimana kamu berlepas diri minasyirki, daripada kesyirikan, wa anta la ta'rifuhu, kesyirikan yang kamu pun tidak tahu gitu. Bagaimana kamu bisa berlepas diri dari kesyirikan yang kamu tidak tahu syirik itu nukumaha gitunya? Am kaifa yuharrimullahu 'alaika hadza wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'al anhu wa la ta'rifuhu. Atau bagaimana ya Allah mengharamkan atasmu perkara ini, ya, dan Allah menyebutkan bahwasanya syirik tidak akan diampuni, tetapi kamu tidak bertanya tentang kesyirikan dan tidak mengetahui tentang kesyirikan. Jadi mereka tidak tahu, yang mereka tahu syirik itu adalah ketika mereka menyembah kepada selain Allah saja. Jelas-jelas nyembah
batu besar, ruku, sujud gitu ya, depak-depak misalkan. Kalau ke kuburan orang soleh seakan-akan mereka ini nganggap nggak syirik ini. Jadi ada kemudian anggapan seperti itu. Atadunnu annallaha yuharrimu wala yubayyinahu lana? Apakah engkau menyangka bahwasanya Allah mengharamkan kesyirikan tetapi tidak menjelaskannya kepada kita? Ini salah, ya. Karena Allah tidaklah mengharamkan sesuatu, pasti Allah menjelaskan apa saja kesyirikan, modelnya seperti apa. Tinggal kita harus mencari dan bertanya. Fa'in qala, apabila dia mengatakan asyirku ibadatul asnam, apabila dia mengatakan syirik itu adalah menyembah patung, ruku dan sujud di depan patung berhala. Wa nahnu la na'budul asnam, adapun kami tidak menyembah berhala. Fakullahu, katakan kepadanya, ma makna ibadatul asnam? Katakan kepadanya, apa pengertian dari beribadah kepada patung? Atadunu annahum ya'taqidu anna tilkal akhsyab wal ahjar takhluq? Ya. Jadi kalau kamu mengetahui ibadah kepada patung itu adalah kesyirikan, sedangkan kamu tidak beribadah kepada patung, taib, sekarang beribadah kepada patung itu apa? Kenapa termasuk kesyirikan? Apakah kamu menyangka bahwasanya kan patung ada yang terbuat dari kayu, ada terbuat dari batu? Apakah kamu menyangka patung-patung yang terbuat dari kayu dan batu itu takhluqu wa tarzuqu, bisa menciptakan dan memberikan rezeki? Wa tudabbiru amro, atau bisa mengatur urusan? Manda'aha, kepada orang yang meminta kepadanya? Fahadha yukadzibuhul Qur'an, maka yang seperti ini telah dibatalkan, didustakan oleh Al-Qur'an. Ya. Jadi begini, saya tidak menyembah patung, saya tidak menyembah batu, saya tidak menyembah pohon. Ya. Yang saya lakukan adalah mendatangi kuburan, itu pun orang soleh kuburannya, bukan orang nggak benar, orang soleh. Taib. Kalau menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon, itu jelas musyrik kata mereka. Kenapa kamu mengatakan musyrik? Apakah kemudian kamu tahu bahwasannya yang menyembah patung, batu atau pohon itu meyakini batu, pohon dan patung itu bisa menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, atau bisa melancarkan usaha? Kalau kemudian keyakinannya seperti itu, maka sama sebetulnya. Ketika kita datang kepada kuburan wali pun, orang soleh pun, ketika kita yakin orang soleh ini bisa memberikan kelancaran usaha, orang soleh ini bisa menyembuhkan penyakit, padahal sudah meninggal jelas-jelas, orang soleh ini bisa melakukan sesuatu yang sesuatu itu tidak dimampu kecuali Allah, ya misalkan, apapun itu, maka sama keyakinan itu, keyakinan kamu terhadap orang soleh yang mati, atau keyakinan kamu terhadap patung atau batu. Karena semuanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya makhluk itu apalagi sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Taib. Kemudian wa in qala, apabila dia berkata, huwa man qasada khasabata au hajaron au baniyatan ala qabrin au ghairahu. Orang musyrik itu adalah orang yang dengan sengaja kosoda, bertujuan gitu ya, dengan sengaja menyembah kayu, menyembah batu, atau menyembah bangunan yang di atas kubur atau selain daripada itu. Yad'una dzalika wa yudbihuna lahu. Mereka meminta kepadanya, kepada patung, batu atau bangunan di atas kubur, dan menyembelih untuknya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, innahu yuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan sesungguhnya patung, batu dan bangunan di atas kubur, fa'allahu anna bi barakatihi, dan Allah akan memberikan kepada kami dengan keberkahannya. Au yu'tina bi barakatihi, atau memberikan kepada kami keberkahannya. Fakul, katakanlah kepada mereka, sodakta, benar kamu. Ya, benar bahwa yang musyrik itu seperti ini. Yang musyrik itu seperti ini, yang datang ke patung, baik terbuat dari batu ataupun dari pohon ataupun kuburan di atas, bangunan di atas kubur, meminta kepadanya, menyembelih untuknya. Ini yang termasuk syirik. Benar. Wa hadha huwa fi'lukum indal ahjar wal abni allati ala qubur wa ghairiha. Dan ini yang kamu lakukan. Dan ini yang kamu lakukan walaupun bentuknya beda. Kalau tadi mah datang ke pohon, ke batu, ke ke bangunan misalkan ya, apapun itu bangunannya, tapi kamu mah datangnya ke kuburan. Ini sama kalau tujuannya
keyakinannya sama. Artinya apa? Penghuni kubur ini bisa memberikan manfaat dan madorot. Sama intinya, ya, sama intinya. Fahada aqarra ana fi lahum hadha huwa ibadatul asnam fa huwal matlub. Maka orang ini meyakini bahwasanya amalan mereka ini adalah ibadah kepada patung, maka inilah yang dicari atau yang disebutkan musyrik itu seperti itu, padahal sama. Wa yuqalu lahu aidan, dan dikatakan kepadanya juga, qauluka asyirku ibadatul asnam. Ucapanmu yang syirik itu adalah nyembah patung. Hal muraduka anna syirka maksusun bihadza? Apakah maksudmu bahwasanya kesyirikan itu adalah menyembah patung saja? Ya, menyembah berhala saja? Wa anal i'timada ala solihina wa du'aahum la yadkhulu fi dzalika, dan bahwasanya menyandarkan urusan kepada orang soleh yang sudah mati dan meminta kepada mereka tidak termasuk kepada syirik. Apakah itu keyakinannya? Kalau itu keyakinannya, fahada yarudduhu ma dzakarahullahu fi kitabihi min kufrin man ta'allaqa 'alal malaikati aw isa aw solihin. Maka yang seperti ini akan dibantah oleh siapa? Oleh Allah, yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya tentang kufurnya orang yang menggantungkan hak dirinya kepada malaikat, kepada Nabi Isa, dan kepada orang-orang soleh. Ya. Intinya apa? Intinya, kalau kemudian yang kamu pahami syirik itu adalah menyembah patung saja, adapun bersandar kepada orang soleh yang sudah meninggal ini bukan syirik, gitu ya, maka ini salah. Kenapa? Karena dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa? Tentang Nabi Isa alaihissalam, ya. Ya Isa bin Maryam, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau berkata kepada umatmu, jadikanlah saya dan ibu saya sesembahan selain Allah? Kemudian Nabi Isa mengatakan, qala subhanak ma kuntu qultu. Tidak mungkin saya mengucapkan itu, ya Allah. Artinya apa? Artinya orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, ya, bahkan menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, gitu ya, dan itu dikatakan mereka ini orang kafir, orang kufur, orang musyrik. Jelas-jelas apa yang mereka minta sama Nabi Isa adalah maksudnya sama orang soleh seperti Nabi Isa alaihissalam, ya, bersandarnya urusan mereka kepada Nabi Isa. Jelas-jelas Nabi Isa ketika itu masih hidup, ya, itu pun dikatakan oleh Allah termasuk orang kufur. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Nabi Isa alaihissalam dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyandarkan dirinya kepada Nabi Isa, apalagi menyandarkan dirinya kepada patung, ya. Menyandarkan diri kepada Nabi Isa, kepada malaikat, itu saja tidak boleh, apalagi kepada benda-benda mati, batu, pohon, gitu ya, dan lain sebagainya. Fala budda an yukirru laka anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan minas solihin fa huwa syirkul madkur fil Qur'an wa hadha wal matlub. Maka sangat mungkinlah, pastilah dia akan meyakininya untukmu, bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah, yaitu kepada seseorang selain Allah dari kalangan orang soleh, maka termasuk kesyirikan. Maksudnya ketika kamu sampaikan ini kepada mereka, mereka akan yakin, oh ternyata meminta kepada selain Allah, menyandar urusan kepada siapapun dia, walaupun orang soleh, adalah termasuk kesyirikan. Maka inilah yang matlub, yang diinginkan. Yang disebutkan tadi malaikat ataupun Nabi Isa, mereka kemudian di hadapan Allah, makuntu qultuhu. Tidak mungkin saya mengatakan itu, ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wal a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang ada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui ilmu gaib. Jadi enggak mungkin, kata Nabi Isa, saya memerintahkan mereka untuk menyembah saya. Taib. Kemudian wasirul mas'alati. Jadi wasirul mas'alati, inti permasalahannya adalah gitu ya, annahu idza qala ana la usyriku billah. Inti permasalahannya adalah sesungguhnya apabila dia mengatakan saya tidak melakukan syirik kepada Allah, faqullahu, katakan kepadanya, wa ma syirkul billah, apa yang dimaksud dengan syirik kepada Allah? Fasirhu li,
terangkanlah untukku apa itu syirik. Kalau kemudian kita ingatkan, kamu nggak boleh, ini syirik. Kata dia, saya tidak melakukan kesyirikan. Coba tanya kepadanya, apa itu syirik? Jelaskan apa itu syirik. Fa in qala, apabila dia mengatakan huwa ibadatul asnam, syirik itu kata mereka syirik mah jelas-jelas nyembah patung, nyembah buta hejo misalkan ya, nyembah kuburan, ruku jeung sujud gitunya. Itu yang syirik. Ketika mereka menjelaskan itu, fakul, maka ucapkan kepadanya, wa ma makna ibadatul asnam, apa yang dimaksud dengan menyembah patung, fasir hali, maka jelaskan kepadaku. Fa in qala, apabila dia mengatakan ana la abudu illallah, saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Fakul ma makna ibadatullah, maka katakan kepadanya apa yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah. Fasir hali, ya, tafsirkanlah, jelaskanlah untuk saya. Fa in fassaraha bima bayyanahul Qur'an fawal matlub. Apabila dia mampu menjelaskan ibadah itu dengan apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an, maka itulah yang diinginkan. Berarti benar dia. Wa illam ya'rifhu, apabila dia tidak tahu apa itu ibadah, fa kaifa yad'i syai'an wa huwa la ya'rifuhu, maka bagaimana dia bisa mengakui sesuatu yang dia pun tidak mengetahuinya. Ya. Intinya ini adalah ketika kita berpapasan dengan orang yang melakukan kesyirikan dan dia ini termasuk jahil. Ya, dia ini termasuk jahil. Maka jelaskan dengan logika saja sudah. Ya, dengan apa yang tadi disampaikan. Wa in fasara dzalika bi ghairi ma'nahu, apabila dia menafsirkan ibadah itu dengan selain maknanya, dengan selain pengertian yang benar, bayan talahu al ayatil wadihati fi makna syirk, jelaskan kepadanya ayat-ayat yang jelas di dalam makna kesyirikan kepada Allah, wa ibadatil authan, dan kepada beribadah kepada patung, wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadzal zamani bi aini, dan itulah yang mereka lakukan pada zaman kita sekarang ini. Artinya apa? Artinya mereka artinya mereka mengagungkan, mengeluh-elukan kuburan, ya, bahkan menyandarkan urusan-urusan mereka ke kuburan. Walaupun kuburannya kuburan orang soleh, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Dan itu justru bentuk apa? Kesyirikan. Tapi kalau kita datang berziarah gitu ya, mengingat kematian, ini dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah. Kata Rasul, zurul kubur, datangi oleh kalian kuburan, ziarahilah oleh kalian kuburan. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul maut, karena dengan datang ke kuburan akan mengingatkan kalian kepada kematian. Nggak apa-apa kalau kita datang ke kuburan tujuannya agar ingat mati, nggak apa-apa, bahkan itu dianjurkan, bahkan dapat pahala kita datang ke kuburan. Ya, tapi tujuannya apa? Agar ingat mati. Dan nggak harus ke kuburan ke Cirebon, nggak harus ke kuburan di Surabaya, ya, kuburan yang di dekat rumah kita saja, kuburan yang di makam-makam yang dekat kampung kita saja, itu sudah cukup. Sama inti nama apa? Agar kita ingat mati. Kemudian wa anna ibadatullahi wahdahu la syarikalah yallati yunkiruna alaina wa yasihuna fihi kama sahha ikhwanuhum mutsaitsu qalu, dan sesungguhnya beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah, itulah yang mereka ingkari kepada kita. Wa yasihuna, dan mereka berteriak tentang itu, kama sahha ikhwanuhum, sebagaimana telah berteriak saudara-saudara mereka, yaitu siapa? Orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah. Haitsu qalu, yang mana saudara-saudara mereka telah mengatakan, ij'al alihata ilahan wa aja'al alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab, dalam surat Shad ayat 5. Apakah dia Muhammad menjadikan bagi kami sesembahan yang banyak menjadi sesembahan yang satu? Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat menakjubkan, mengherankan. Ya, jadi bagaimana bisa Muhammad yang baru lahir kemarin terus memerintahkan kita untuk meninggalkan Mana, Lata, Uzza, ya, hanya untuk sesembahan yang satu, yaitu siapa? Yaitu Allah. Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat menakjubkan, mengherankan. Taib. Fa idza arafta anna hadza alladhi yusammihi al-musyrikuuna fi zamanina kabirul i'tiqad,
apabila kamu mengetahui anna hadzal ladzi yusammihil musyrikun, bahwasanya ini yang telah dinamai oleh orang-orang musyrikin fi zamanina, pada zaman kita ini, dengan kabirul i'tiqad, keyakinan yang besar, huwa syirkul ladzi nazala fil Qur'an, yaitu kesyirikan yang telah turun di dalam Al-Qur'an. Wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa alaihi, dan Rasulullah memerangi manusia atasnya, atas kesyirikan, gitu ya. Jadi kalau kamu tahu bahwasanya yang dinamai musyrik oleh Allah dalam Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang jelas, ya, orang-orang yang siapa? Pada zaman Rasulullah, orang musyrik. Yang apa? Yang menjadikan sesembahan-sesembahan mereka orang-orang soleh. Mereka datang ke patung namanya Manna, kepada patung namanya Lata, kepada patung namanya Uzza. Ini orang-orang soleh, patung-patung soleh. Ya, mereka nggak kemudian meyakini bahwasannya si patung ini bisa memberikan manfaat dan mandorah selain Allah. Tapi di sisi lain mereka apa? Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendekati patung ini, karena patung ini orang soleh. Jadi orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah, orang-orang musyrikin yang tahu penguasa alam semesta ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menguasai alam kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menggerakkan alam semesta ini kecuali Allah. Ketika terjadi gempa, ketika terjadi musibah di lautan, mereka yakin yang membuat ini adalah Allah. Makanya ketika mereka diberikan musibah oleh Allah, mereka buru-buru kembali sama Allah, karena tahu yang menyelamatkan mereka hanya Allah. Orang seperti ini yang disebutkan dalam Al-Quran orang musyrik itu, orang yang diperangi oleh Rasulullah. Kata Allah apa? Faqtulul musyrikin, perangi oleh kalian ya Muhammad orang-orang musyrikin itu, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian menemui mereka. Orang musyrikin seperti apa? Orang musyrikin yang pertama apa? Yang meyakini penguasa alam ini adalah Allah. Orang musyrikin yang menjadikan orang soleh tadi sebagai apa? Wasilah, perantara antara dia dengan Allah. Itulah orang musyrikin yang diperangi oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang musyrikin dulu, ya, yang mereka sembah, yang mereka jadikan tandingan bagi Allah itu orang soleh, wali, gitu ya, nabi, malaikat, Nabi Isa, Uzair. Adapun orang musyrikin sekarang yang mereka jadi tandingan selain Allah siapa? Sapi, gitu ya, sapi Kiai Selamat itu, ataupun apa? Keris, ataupun mungkin benda mati atau orang gila. Ada yang disembah selain Allah orang gila. Ya, ada yang disembah selain Allah orang gila. Dikatakan orang gila ini katanya bukan gila, dia majdub. Majdub ini karena tadinya banyak sekali zikir sama Allah, saking banyaknya jadi hilang akalnya. Jadi Allah sayang sama dia nih. Jadi dia ini yang jelasin siapa? Dokter ini, ya. Dokter sama-sama gilanya mungkin ya. Jadi yang dokter ini dia ngomong, dia ini wali ini jangan diketawain, dia ini majdub, dia nih enggak, bukan gila dia katanya. Makanya ketika ada kejadian apa-apa, dia nanti mobilnya teman-temannya kalau dicoretin sama dia, sama orang majdub ini, seneng mobilnya atau rumahnya atau apapun lah. Kadang-kadang berebut air kencingnya. Dia ini katanya apa? Dia ini katanya terlalu banyak zikir sehingga Allah sayang sama dia, maka Allah cabut akalnya. Maka dia ini bukan orang gila tapi majdub. Apa itu majdub? Yang dicabut apanya? Akalnya. Jadi artinya dia ini wali majdub, ya, bukan wali gila, bukan dia katanya. Bahkan dia ini pernah ketika terjadi adanya tsunami di Banten itu, setelah itu ada mau tsunami susulan di Ancol, maka dia disimpan di tengah laut, ya, dengan sebuah perahu dengan keyakinan bahwasanya tsunami tidak akan datang ke Jakarta, dan benar nggak datang, ya, karena dia ada di perahu itu, ya, mun datang sekaliannya. Tapi justru dengan itu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan kepada mereka yang mempunyai keyakinan salah semakin yakin dengan itu. Nauzubillah min dzalik. Taib. Dan kita pernah menjelaskan ya, bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan itu sebetulnya akal sehatnya udah nggak waras itu. Logikanya udah nggak main dia. Logikanya udah nggak main.
Datang ke dukun pingin kaya, lihat jelas-jelas dukunnya miskin. Datang ke dukun pingin payuk ke perempuan, jelas-jelas dukunnya istrinya juga biasa-biasa aja gitu ya. Leheng mun istrinya artis gitu ya. Udah nggak masuk akal intinya. Taib. Apa kemudian kata Syekh? Jadi kalau kamu mengetahui bahwasanya orang-orang musyrikin yang telah disebutkan dalam Al-Quran, ya, yang telah diperangi oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah, fa'lam, maka ketahuilah, ana syirkal awwalina akhafu minasyirki fi zaman minasyirki ahli zamanina, bahwasanya syirik-syirik orang dahulu itu lebih ringan, lebih mending dibanding kesyirikan orang-orang yang ada pada zaman kita. Pada zaman Syekh ini sekitar tahun 700 Hijriah ya, beliau ini lahir. Sekarang udah 1430 berapa sekarang? 36 apa 3? Hah? 46. 1446. Syekh ini lahir tahun 700-an. Berarti sekitar udah 450 tahunan lalu ya. Kata Syekh, orang musyrikin pada zaman Rasul itu lebih mending syirik mereka. Lebih mending syirik mereka apa? Melakukan kesyirikannya kepada orang soleh, melakukan kesyirikannya di waktu mereka senang saja. Kalau mereka diberikan musibah, mereka tauhid sama Allah, mereka mintanya sama Allah. Tapi orang musyrikin sekarang, apa kata Syekh di sini? Bahwasanya orang musyrikin sekarang lebih dahsyat dilihat dari dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, annal awwalina la yusyrikuna wa la yad'unal malaikata wal awliya wal authan ma Allah illa firraqa. Orang-orang musyrikin dahulu, mereka tidak mempersekutukan Allah dan tidak meminta kepada malaikat, para wali atau patung-patung gitu ya, bersama Allah itu kecuali dalam kondisi mereka sedang senang. Kalau mereka sedang senang, mereka musyrik. Wa amma syiddatu, adapun dalam kondisi syiddah, dalam kondisi sulit, fayukhlisuna lillahi du'a, maka mereka mengikhlaskan doa hanya untuk Allah saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 67 ya. Wa idza masakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Dan tatkala menimpa kepada mereka, kepada kalian kesulitan di lautan, artinya ombak, diombang-ambing ombak mereka, dolla, tidak ada, atau sesat, dolla ini sesat, artinya tidak ada yang kalian minta kecuali hanya Allah ya. Kenapa? Karena yakin yang mampu menyelamatkan mereka hanya siapa? Allah. Falamma najjakum ilal bari, tatkala kami selamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian kembali apa? Kembali berpaling. Wa kanal insanu kafura, dan terbukti manusia itu kufur. Baru aja diselamatkan oleh Allah dari apa namanya, dari musibah ombak besar. Ketika diselamatkan ke daratan, mereka kembali musyrik lagi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ara'aitakum in atakum adzabullah aw atatkumus sa'atu agharallahi tad'un in kuntum shadiqin. Katakanlah ya Muhammad, ara'aitakum, apa pendapat kalian apabila datang kepada kalian azab Allah atau datang kepada kalian hari kiamat, apakah kepada selain Allah kalian akan meminta apabila kalian betul-betul jujur? Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Maka betul-betul kalian akan menyeru hanya kepadanya, kepada Allah, dan tersingkap apa yang mereka seru ya. Ma tad'una ilaihi, apa yang mereka seru gitu ya selainnya. Wa tansawna ma tusyrikun, dan mereka akan melupakan apa yang telah mereka sekutukan selain Allah. Jadi ketika ada azab besar itu, mereka lupa nih, mana Lata Uzza ini sudah lupa, ingatnya Allah saja. Ini orang-orang musyrikin dahulu. Orang musyrikin sekarang kan enggak. Senang musyrik, komodai susah gitu ya, komodai susah. Senang kadukun, komodai susah, lebih-lebih kadukun gitu ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza masal insana dzurru da'a rabbahu muniban ilaihi, dan apabila menimpa kepada manusia dzur,
kejelekan, kesulitan. Da'a rabbahu, dia meminta kepada Rabbnya, muniban ilaihi, dengan munib, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada firman Allah, tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Bersenang-senanglah kamu dengan kekufuranmu sedikit, sesungguhnya kamu termasuk penduduk neraka. Nasallallahu salamat wal afiyah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 32, wa idza ghasyahum maujun, apabila menimpa kepada mereka mauj, ombak besar, kadulal, seperti gunung, ya, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka meminta kepada Allah dengan mengikhlaskan bagi Allah agama. Artinya orang-orang dulu kan banyak yang menjadi nelayan, kemudian diombang-ambing ombak oleh Allah dengan ombak yang besar, buru-buru mereka minta sama siapa? Sama Allah. Bahkan ikhlas dalam memintanya. Kemudian kata Syekh, faman fahima hadil mas'alata, maka barang siapa yang memahami permasalahan ini. Jadi jelas ya, orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah untuk dibunuh itu seperti apa? Orang musyrikin yang tadi, yang mending gitu ya. Faman fahima hadil mas'alata, maka barang siapa yang memahami permasalahan ini, allati waddahaha Allahu fi kitabihi, yang Allah telah menjelaskan dalam kitabnya, wahia, dan dia adalah anal musyrikin alladzi qatalahum Rasulullah, bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah, yad'una Allah wa yad'una ghairahu firraha, mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah di waktu apa? Di waktu luang. Wa ma fi dharra wa syiddati fala yad'una illallah, maka adapun di dalam kondisi sulit dan sempit, maka mereka tidak menyeru kecuali hanya kepada Allah saja, la syarikalahu, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Wa yansawna sadatahum, dan mereka lupa sesembahan mereka selain Allah, mereka lupa patung-patung yang mereka sembah selain Allah. Tabayyana lahu al-farqu baina syirki ahli zamanina wa syirki al-awwalin, maka akan jelas baginya. Maksudnya jelaskan kepadanya poin ini nih, ya, bahwa orang musyrikin yang dulu diperintahkan untuk diperangi oleh Allah tuh musyriknya seperti ini. Jelaskan kepadanya perbedaan antara kesyirikan dulu dengan kesyirikan sekarang. Walakin aina man yafham qalbahu hadil mas'alata fahman rasikhan, tetapi mana orang yang memahami hatinya tentang permasalahan ini dengan pemahaman yang dalam. Wallahul musta'an, dan hanya Allah tempat meminta pertolongan. Jadi sampaikan kepada mereka, ya, sampaikan kepada mereka. Jadi orang-orang musyrikin yang diperintahkan di perang itu adalah orang-orang musyrikin yang masih dalam kondisi sulit, mereka bertauhid sama Allah, lupa mereka patung-patungnya itu, lupa kuburan-kuburannya. Al-amr tsani, yang kedua, anal awalina yad'una ma'allahi unasan muqarrabina indallahi imma anbiya wa immal auliya. Orang-orang musyrikin dahulu, mereka menyembah Allah, juga menyembah selain Allah manusia-manusia yang didekatkan kepada Allah. Seperti siapa? Baik para nabi, wa imma aulia, ataupun para wali, wa imma malaikat, ataupun malaikat. Au yad'una asjaron au ahjaron, atau mereka meminta kepada patung atau batu. Masih mending ya, patung atau batu masih benda atau benda mati gitu ya. Muti'atan lillahi laysat asyatan, yaitu dalam bentuk ketaatan kepada Allah, bukan dalam bentuk kemaksiatan. Wa ahlu zamanina, adapun orang musyrikin pada zaman kita, yad'una ma'allahi unasan min afsakin nas, mereka menyeru ya bersama Allah kepada manusia-manusia, bahkan manusia tersebut termasuk afsakin nas, manusia yang paling fasik. Walladzina yad'unahum humul ladzina yahkuna anhum al-fujur minaz zina wa saraqu wa tarkas salata wa ghairi dzalika. Bahkan orang-orang yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala di zaman kita ini adalah orang-orang yang diceritakan tentang mereka ini orang fajir, orang berdosa, baik berzina, baik mencuri, meninggalkan salat, menipu manusia, ya, ngaku-ngaku dirinya turunan nabi. Akhirnya seakan-akan semuanya legal baginya. Ya, untuk apa? Dan disebutkan ternyata dia membuat beberapa kuburan-kuburan besar, kemudian sedekah-sedekahnya hampir per tahun itu berapa miliar katanya. Itu disetorkan ke Habib ini. Jadi bisnis, ya, jadi bisnis. Allahul musta'an.
Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi poinnya itu saja ya. Jadi poinnya bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu yang mereka jadikan sekutu selain Allah orang-orang soleh, baik nabi, malaikat, orang-orang wali gitu ya, ataupun pohon atau batu. Tapi sekarang orang-orang musyrikin sekarang yang dijadikan sekutu bagi Allah itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang bahkan mungkin binatang. Ada juga yang dijadikan sekutu bagi Allah. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.